Oh, bentar ya. Oke, ini udah muncul sih. Udah. Udah. Ah. Oke. Jadi tadi sampai itu ya. Jadi aku tuh waktu Ya. bulan Maret 20. Mm-mm. Kalau misalnya soal aku bilang ya, soalnya aku juga kurang ini. Jadi kalau waktu itu aku di bulan Maret 2020 itu market crash ya. Itu waktu awal banget aku baru masuk Ya. saham dan aku ingat banget itu aku masuk saham Antam. Itu kan benar-benar turunnya jauh kan. Jadinya setelah itu Iya, betul. aku cut loss itu aku langsung kayak aduh kayaknya nggak bisa di saham deh. Jadi aku istirahat sampai bulan Agustus. Sampai bulan Agustus Mhm. kan udah walaupun belum rebound setinggi apa tapi udah ada sedikit rebound kan. Lumayan. Jadi Ya. belajar lagi, aku baca buku lebih kayak buku-buku yang mungkin lebih detail kali ya. Terus juga aku ikut Mm-mm. webinar sih. Dan baru sampai sekarang ini aku waktu tahun lalu di bulan awal gitu aku baru belajar bandarmologi. Oke, berarti awal mulai belajar kenal saham tuh awal-awal COVID ya, awal 2020 itu. Kayaknya semua orang masuk di itu ya, terus banyak yang Ya, masuk di Antam juga. Senasib nih. lagi-lagi viral-viral waktu itu ya. Iya, betul. Nah, oh ya buat teman-teman semua kalau ada yang mau nanya, boleh banget ya langsung aja drop questionnya. Nah, mungkin boleh sharing-sharing dikit lagi dong gimana sih kayak cara kan sempat cut loss juga nih katanya awal-awal dan sempat berhenti juga nih sampai bulan Agustus. Itu gimana sih cara munculin niat lagi? Apalagi kan kalau misalkan udah cut loss biasanya udah males kan ya kayak aduh uangnya sayang malah jadi cut loss. Itu gimana sih cara munculin niatnya lagi? Kalau untuk munculin niatnya sebenarnya itu awalnya bukan karena diri aku sendiri, tapi karena aku kan lagi scroll TikTok tuh ya. Terus kayak Hmm. ada aja yang muncul soal saham aku kayak, aduh apa belajar lagi ya? Jadinya gara-gara itu aku tuh nggak langsung ikut kelas gitu, tapi aku kayak aku kan scroll TikTok, aku jadi melihat kayak Ya. new words kata-kata baru yang belum aku pelajari. Jadinya kayak aku dari Hmm. situ tuh belajar dulu. Jadi kayak setelah aku lebih paham daripada sebelumnya, baru di situ aku kayak Hmm. decide buat kelas dan juga mulai trading lagi gitu. Oke, berarti mulai dari kepo ya karena banyak Ya, hal-hal yang baru 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 tahu gitu, baru lihat lagi. Nah, ini mungkin ada yang nanya dulu nih. Awal mula belajar bandarmologi itu dari mana, Kal? kalau awal belajar bandarmologi tuh aku ada dari bukunya Bandarmologi versus Technical itu aku belajar dari situ dan aku sempat ikut beberapa kelas juga. Jangan sebutin lah ya, soalnya lagi itu. Jadi aku nggak sebut apa, cuma waktu itu aku sempat kelas, jadi itu lumayan menambah wawasan juga apa ya pandangan gitu terhadap bandarmologi. Dan setelah itu aku juga belajar dari bukunya Mas Bukti itu sih. Ah, oke. Oke. Soal bandarmologi ya itu. Nih, ini ada yang nanya lagi. Kalau misalkan tips investasi yang moderat tinggi dong, mungkin yang high risk ya maksudnya. Kalau investasi high risk ya, itu di saham sih. Hmm. Kalau Bisa. kurang nyaranin buat investasi, mungkin kalau oke, kalau misalkan investasi aku kayak lebih prefer ke saham gitu sih. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Menurut Kalista gimana sih cara TP yang bener? Soalnya kalau TP biasa naik lagi. Dan kalau nggak TP malah bisa jadi gacuan atau malah rugi. Hmm. Sebenarnya kalau itu kan pentingnya trading plan dari awal. Jadi kalau misalkan kita udah targetin target apa take profit itu di harga sekian dan misalnya udah nyentuh ya udah take profit. Kalau misalkan naik ya setidaknya kan udah kena target kalian Iya. dan nggak sesuai sama target kalian ya nggak apa-apa, masih ada banyak saham kok, nggak cuma satu saham di indeks Iya. Indonesia. Tenang Masih aja. bisa cuan dari saham yang lain juga ya, nggak perlu nyesel. Nah, ini ada yang nanya lagi nih dari question. Gimana sih cara kita memanage psikologi agar gak cepet copet atau serakah nunggu return tinggi-tingginya? Mungkin mirip-mirip kayak yang tadi ya. Tapi gimana Nah, sih supaya gak greedy gitu? kalau nggak greedy, kalau aku ya ini sebenarnya mungkin agak rapin, cuma aku di saat itu kayak aku maksain diri sendiri aja. Aku maksain kayak kalau misalkan di saat itu aku harus take profit ya aku paksa aku take profit. Jadi kalau misalkan udah saatnya take profit ya aku jual gitu loh, nggak bisa aku Hmm. diemin. Yo kadang aku greget sendiri sih. Iya. Jadi aku take profit. Kadang kan lihat udah take profit, sahamnya masih naik lagi itu nyesek banget sih lumayan. Walaupun masih cuan ya. Nah, ini ada yang nanya lagi. Hmm, wait. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Gimana sih cara kita maksimalin profit di dalam trading kita? Maksimalin profit ya.
Itu Mm-mm. tergantung dari mungkin tergantung dari sahamnya dan juga tergantung sama analisa ya. Mm-mm. Dan kita harus tentuin target juga sih yang kayak aku bilang tadi. Kurang lebih mirip-mirip lah. Ya, berarti tetap jawabannya tetap trading plan dari awal ya. Itu harus stick to trading plan-nya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Kakak Isla gimana sih cara milih saham yang bagus? Hmm, Mungkin apalagi buat trading nih. Kira-kira apa sih indikator yang bilang bisa ngasih tahu kalau sahamnya itu kira-kira oke nih atau nggak kayak sahamnya ternyata cuma gorengan doang dan mungkin banyak fake beatnya dan lain-lain. kalau untuk saham-saham yang capsnya lumayan tinggi itu biasa kita tergantung sama sentimen global ya. Hmm. Tergantung di makro juga. Cuma kalau untuk saham-saham yang gorengan gitu, itu mungkin masih bisa diakalin dengan berita-berita yang ada di yang lokal ya, yang Hmm. di Indonesia. Cuma kalau misalkan berita doang tuh emang nggak bisa. Jadi kita harus sebenarnya Ya, tahu siapa yang ada dalam itu gitu sih. Jadi sih mungkin gampangnya bandarmologi sih. bandarmologi ya. Bandarmologi juga penting ya berarti. Apalagi buat di saham-saham yang gorengan. Nah, Ya, mungkin aku mau nanya lagi nih. Kan karena sekarang ini kondisi makronya bisa dibilang masih lumayan gak jelas gitu ya. Dan juga masih belum ada sentimen positif apalagi buat IHSG kita. Nah, sebenarnya ada nggak sih tips atau kayak dari Kalisa sendiri ini biasa bikin trading plan-nya tuh gimana sih di kondisi yang gak jelas kayak gini? kalau untuk kondisi yang kurang jelas saat ini ya pasti saham-saham juga nggak mungkin ada yang naik sampai arah tapi kan nggak banyak lah ya. Iya, Kalau jarang. sentimen saat ini mungkin masih lebih banyak cuma kalau sekarang ini mungkin banyaknya saham-saham yang IPO gitu kan. Iya. Jadi aku kalau misalkan untuk saham-saham yang capsnya lumayan rendah atau sedang gitu kan kayak cuma second mungkin yang big caps gitu menurut aku paling ya targetin profitnya jangan terlalu tinggi aja sih biar seenggaknya juga mental kita tetap stabil gitu karena kan kalau misalnya kita taruh targetnya tinggi banget kan dan sedangkan market kayak lagi down banget ya menurut aku Ya. tuh jangan kayak gitu sih. Oke, sebenarnya kalau di kondisi yang lagi kayak gini, sebenarnya tuh dari Kalisa sendiri nih, lebih suka saham-saham yang punya market cap besar atau justru saham-saham yang market capnya kecil nih? Mungkin tergantung kali ya kalau untuk kan aku kan juga swing trading kan kadang. Iya. Untuk swing trading mungkin aku lebih suka yang saat ini sih aku lagi tertarik sama saham-saham yang big caps-nya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil sih. Cuma kalau untuk mungkin aku lagi pengen scalping itu pasti ngelihatnya yang Mhm. kecil kan. Iya. Mhm. Oke, berarti untuk swing trade lebih suka yang second liner ya mungkin saham-sahamnya. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih dari Nicholas. Seberapa penting sih banarmologi di dalam trading kita? Kalau jadi itu bandarmologi itu mungkin gimana ya ngomongnya? Kayak kayak ngasih tahu kita siapa sih yang ada dalam saham itu. Karena kalau misalnya kita tahu siapa yang ada dalam saham itu, kita bakal kayak kan kayak contoh kita tahu nih ini orang tuh punya pengaruh besar sama pasar. Mhm. Kita jadi kalau misalnya tahu bandarmologi dan kita tahu siapa aja yang dalam situ, otomatis kita bakal kayak ikut kalian. Jadi bakal gitu sih. Iya, iya. Jadi, Lebih ya, pede gitu ya. Karena kita tahu ya orang yang dalam itu siapa nih. Oh, ada yang nanya lagi nih. Kaisa pernah nggak sih mau cut loss tapi malah ARB berjilid? itu pernah dan itu baru berapa? Itu waktu itu aku baru kena fake bid. Jadi waktu itu bidnya kan memang lumayan tebal. Jadi aku pikir, oh yaudah deh aku tunggu harga segini aja mungkin kejual dan tiba-tiba tuh air bid. Jadi nggak sempat cuma setengah-setengah doang yang kejual. Nah, kalau kayak gitu gimana sih? Karena aku sendiri juga pernah ngalamin tuh kayak gitu. Kita lihat bidnya masih tebal banget, terus kirain masih bisa kejual, tiba-tiba ARB. Itu gimana sih cara ngatasinnya? Kayak ada nggak sih indikator yang bisa nunjukin kalau itu tuh sebenarnya fake bid gitu, supaya kita bisa kehindar dari yang hal-hal kayak gitu tadi. Sebenarnya eh, ciri-ciri defect bit tuh banyak ya. Kayak contohnya kalau misalnya bit tebel itu tuh apalagi kalau bitnya itu tuh angkanya tuh similar semua, kayak mirip-mirip semua. Kayak misalkan 20.000 lot, terus bawahnya juga 20.000 lot koma sekian. Itu kan kayak mencurigakan. Jadi itu better Ya, dihindari. Dan tiba-tiba itu kadang itu tiba-tiba pindah, bukan pindah, tapi kayak overnya tuh tiba-tiba jadi lebih banyak daripada bidnya dalam waktu yang sebentar gitu. Jadi itu sih trik-trik bandar buat kayak masang dulu di bid dan tiba-tiba dicabut dan dipindahin ke over untuk gitu sih. ya. Berarti lihat dari mirip-mirip ya bidnya, terus tiba-tiba pindah ke over gitu ya. Nah,
Semoga nggak ada yang kena ARB berjilid-jilid lagi ya, kena fake bid. Ini ada yang nanya lagi nih, tipe trade saham yang bagus untuk pemula itu swing atau scalping sih? Kayaknya swing sih ya. Ya, itu jawaban. Kalau scalping itu untuk mungkin yang risk profile-nya udah lumayan ini sih. Iya. Kurang. Dan butuh jam terbang yang lumayan banyak juga ya kalau untuk scalping ini. Karena mainnya cepet banget, bisa hitungan menit bahkan. Nah, mungkin kita bahas soal scalping sedikit nih. Scalping ini kan mainnya tuh hitungan menit kan. Nah, itu tuh sebenarnya lihat indikatornya tuh gimana sih? Karena aku sendiri juga bingung nih dan baru pernah nyobain beberapa kali scalping, dibantuin temen juga. Itu gimana sih caranya? Kalau scalping untuk saat ini sih sebenarnya aku juga belum yang terlalu sampai jago banget. Aku juga masih kan jadi tuh kalau awal-awal dulu tuh aku masih bisa mengandalkan kayak broker summary dan juga Broker running sendiri. foreign dan domestik. Sekarang kan udah nggak lagi kan ya. Ya. Jadi ini mungkin aku lebih kayak scalpingnya itu biasa aku analisanya itu sehari sebelumnya atau sebelum makan gitu. Jadi kan kita bisa lihat kayak apa bandarmologi kita bisa lihat kan kayak di beberapa aplikasi. Cuma kalau misalkan memang di saat market lagi buka itu menurut aku ya Susah. emang lagi ah sih sekarang. Jadi aku Iya. sendiri yang benar-benar pas buat aku. Oke, berarti emang ngaruh banget ya karena dihilanginnya broker summary ini, jadi untuk yang scalping tuh lebih susah ya jauh dibanding dulu. Oke, sorry tadi nggak. Ya. Nah, mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Hmm, mungkin untuk penutup nih, Kalisa boleh nggak sih kasih apa ya closing statement buat teman-teman semua yang lagi belajar trading atau mungkin baru mulai kenal saham nih di kondisi yang bisa dibilang sekarang ini lagi kurang bagus. Mungkin butuh banyak motivasi juga nih buat yang baru belajar. Mungkin kaget lihat Buat yang marketnya kayak gini. sebenarnya buat yang baru belajar tetap semangat aja. Memang market tuh kejam sebenarnya nggak. Kadang tuh nggak ekspektasi kalian cuma ya bisa apa coba bisa jalanin gitu kan jadi kayak ya udah nikmatin aja prosesnya selagi kalian bisa gitu sih. Oke, karena sebenarnya market buat saat ini juga buat yang jago emang lagi susah juga ya, lagi kurang enak. Ya benar banget. Nah, ini ada yang, oh ini bagi banyak lagi ya masuk di pertanyaannya. Pernah nggak sih dapat info kalau saham ini tuh mau dinaikin tapi ternyata malah itu kayak bohongan gitu dan akhirnya malah boncos? uh itu tuh sering Pernah makanya banget. ya kalau aku bukannya menjelekkan pihak manapun cuma memang kalian dengar kayak target saham ini tuh segini misalkan harga masih 100 dan tiba itu udah 700 dan sampai sekian tuh tinggi banget kan dan kalau dia tuh hati-hati karena biasanya itu di harga-harga segitu tuh contoh misalkan aku bilang ke Rachel gitu kan saham ini 700 nih dan ternyata tuh aku nipu dia karena aku mau jual di Iya. harga 700 ada yang barang aku gitu sih dan ini hati-hati aja kalau ada yang ngomong gitu. Iya, karena di market itu nggak semua orang pengen kita cuan bareng-bareng ya. Banyak juga yang mau saling jalan. Karena banyak juga yang nyangkut gitu. Nggak semua orang tuh baik kalau di market. Nih ada yang nanya lagi nih, Kak pernah nggak sih pas mau beli lagi naik-naiknya, terus pas beli malah turun banget dan udah berbulan-bulan loss, akhirnya cut loss, terus terbang lagi sahamnya. Pernah sih. Ya itu pasti sering. Makanya itu kalau misalkan udah ya itu kan trading plan kan harus ada batasan untuk cut loss ya. Jadi kalau misalnya Ya. memang udah nyampe angka cut loss kalian ya better cut loss. Jadi kalau misalnya memang dia nyentuh ke harga terendahnya lagi, kalian bisa beli lagi dan nanti itu kan untuk bulan berapa mereka bakal naik kan. Jadi kayak itu peluang sih cut loss. Oke, berarti mungkin untuk sum up sedikit dari live kali ini, trading plan itu penting banget dan kita tuh nggak bisa ngikut-ngikutin trading plan orang lain ya. Kita harus punya trading plan sendiri dan nggak boleh terlalu pede juga, tapi nggak boleh juga kita nggak terlalu nggak pede sama trading plan. Kita harus tetap belajar terus dan tetap ikutin trading plan yang kita punya dari awal. Mungkin itu aja, Kalista, karena waktunya juga udah habis untuk hari ini. Thank you so much untuk sharing-sharingnya. See you.